kalau kamu tidak mau jujur di saat tes ya sama dengan kamu membodohi dirimu sendiri. Nah itu kembali ke niat dan pribadinya masing-masing. Orang lain atau teman-teman yang mendukung kita, menyemangati kita, ayo ikut pramuka, ayo semangat pramuka. Tapi kalau dari dalam diri kita sendiri nggak ada niat sama sekali untuk pramuka, Pramuka ya tidak boleh ketinggalan itu. iya. Pramuka harus seiring, harus mengiringi, harus berkembang, harus mengikuti perkembangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Praja Tegak Semanta. Podcast kali ini kita mengangkat tema pramuka produktif dengan konten kreatif. Dan di pembahasan kali ini, saya akan membawakan topik penggunaan teknologi dalam pramuka di era pandemi. Saya, Sekar Hayu Jagadita, sebagai host di podcast kali ini tentunya tidak akan sendirian. Di sini sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Bersama saya telah ada Kak Dinar dan Kak Rizal. Nah, sebagai informasi, Kak Dinar adalah pembina Satuan Putra di Pangkalan SMA Negeri 1 Talun, sedangkan Kak Rizal adalah Ketua Dewan Kerja Cabang Kabupaten Blitar. Mari kita sapa dahulu. Selamat sore Kak Dinar dan Kak Rizal. Sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa, meskipun di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap aktif, tetap kreatif, tetap inovatif meskipun pandemi ini mungkin membatasi dalam segala segi seperti itu. Ya, bagaimana dengan Kak Rizal? Ya semua ini di era pandemi yang harus menjaga imun dan selalu menjaga protokol kesehatan yang ketat dan selalu memberikan contoh kepada lingkungan bahwa kita harus melaksanakan itu demi kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Ya, semoga pandemi ini segera berlalu ya Kak ya. Amin. Biar kita bisa melaksanakan kegiatan pramuka yang tentunya selalu asyik dari setiap tahun, yang kegiatannya di outdoor, ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan kakak-kakak. Ya, semoga doanya pandemi ini semoga segera berlalu. Nah, mengenai dengan tema pramuka produktif dengan konten kreatif dan topik yang kita bahas hari ini adalah penggunaan teknologi dalam pramuka di era pandemi. Saya ada beberapa pertanyaan untuk kakak-kakak. Mungkin yang pertama dari Kak Dinar ya Kak ya. Bagaimana sih pendapat kakak tentang teknologi yang kita gunakan dalam pramuka di era pandemi ini? Baik, mungkin sebagian stigma masyarakat itu masih menganggap pramuka itu sebatas hanya tepuk-tepuk, Tali temali. tali ya. temali, kemudian nyanyi-nyanyi, mungkin masih sebatas itu saja. Tapi sebenarnya dalam menghadapi yang sekarang itu kita memasuki revolusi industri 4.0, bahkan dicanangkan kita akan memasuki revolusi industri yang 5.0, maka pramuka itu harus terus bergerak. Karena namanya saja kan gerakan pramuka. Ya. Dari bahasa Inggris scouting movement, jadi harus terus bergerak, harus dinamis mengikuti dengan keadaan zaman. Dan tentunya dalam kondisi yang seperti ini kita dituntut untuk lebih kreatif lagi, inovatif lagi, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Dalam memanfaatkan teknologi tentunya sudah menjadi makanan sehari-hari kita ya, dalam pembelajaran, dalam komunikasi dan sebagainya. Dan pramuka tidak boleh ketinggalan itu. Iya. Pramuka harus seiring, harus mengiringi, harus berkembang, harus mengikuti perkembangan itu dengan memberikan kontribusi berupa teknologi-teknologi itu harus dipelajari. Termasuk seperti komputer jaringan, pemrograman dasar, itu harus tetap kita usahakan untuk dipelajari karena semuanya pasti bisa, apalagi sebagai seorang pramuka. Betul sekali, karena bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, memang seorang pramuka itu harus bisa beradaptasi ya Kak ya. Betul, betul. Nah sekarang menurut Kak Rizal sendiri, penggunaan teknologi dalam pramuka di era pandemi ini seperti apa Kak? Sebenarnya terkait dengan penggunaan teknologi sebelum pandemi pun kita pun harus sudah bisa untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi mengetahui tentang ilmu-ilmu tentang teknologi. Mungkin bagi orang awam teknologi itu hanya sebatas media, walaupun kita pun harus mendorong kegiatan kita untuk selalu dipublish sehingga orang-orang itu tahu bahwa kita juga sering berkegiatan dan
sangat berdampak kepada masyarakat luas. Nah, terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan menerapkan teknologi, di era pandemi ini para pramuka utamanya pembina ini dituntut untuk melakukan hal yang lebih agar peserta didik yang di rumah tetap bisa menjalankan sesuai dengan harapan dari pembina tersebut. Jadi dalam kepramukaan, ilmu-ilmu yang disampaikan itu bisa diterapkan oleh peserta didik yang di rumah, seperti itu, Kak. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak Rizal ini kan selaku Ketua Dewan Kerja Cabang Kabupaten Blitar ya Kak ya? Ya, Kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan dari Dewan Kerja Cabang Kabupaten Blitar sebelum pandemi ini perubahannya sangat besar atau tidak dibandingkan sebelum dan setelah ada pandemi seperti ini? andaikan dari perubahan sebelum pandemi maupun sesudah pandemi, kalau kita melihat dari teknologi, dari sisi keuntungan adalah jumlah kuantitas itu semakin banyak. Cuma dalam penilaian evaluasi itu yang sulit untuk kita jangkau. Jadi bagaimana parameter peserta itu bisa mengikuti secara jujur dan maksimal dalam pelaksanaannya itu sangat sulit. Namun dari perubahan itu kalaupun tidak dipaksakan itu sangat sulit sekali. Akhirnya mau tidak mau kami harus melaksanakan kegiatan online walaupun kami berusaha dengan survive itu pun bisa terlaksana. Mungkin LPK cabang yang kemarin seperti itu. Cuma parameter itu yang menjadi resiko kami untuk melaksanakan kegiatan itu lagi, dan kedepannya kami akan melaksanakan mungkin di tahun ini kita melaksanakan kegiatan perlombaan yang insya Allah tingkatnya Jawa Timur, yang surat rekomendasinya akan disampaikan nanti. Itu kegiatan perlombaan, mungkin itu hanya satu-satunya solusi, dan kegiatan yang lain di pandemi ini yang paling berdampak ke masyarakat pramuka juga bisa melaksanakan adalah kegiatan sosial seperti itu. Nah, ya. Jadi mungkin memang kalau kegiatan-kegiatan pramuka yang bisa dirasakan banyak masyarakat, mungkin yang paling efektif itu perlombaan online ya Kak ya? Itu untuk menguji dari di mana kreativitas pramuka. Kan kita pramuka kalau secara kepanjangannya adalah Praja Muda Karana yang saya ketahui seperti itu. Namun menurut Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yaitu artinya adalah Oromuko, pasukan terdepan. Pramuka itu bagaimana bisa menjadi garda terdepan, entah itu di masyarakat, di media, itu kita harus bisa jadi garda terdepan, itu yang diharapkan. Dan itu dalam bidang apapun ya Kak? Dalam bidang Iya. apapun. Jadi bukan hanya sekedar tali temali, tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi yang seperti tadi dikatakan oleh Kak Dinar di awal tadi, stigma masyarakat, kebanyakan masyarakat tentang pramuka, tapi pramuka itu juga mencakup banyak bidang, banyak aspek kehidupan, banyak pelajaran yang bisa kita dapat di pramuka, teman-teman. Nah, mengenai teknologi nih, kalau tidak salah saya dengar Kak Dinar ini mengembangkan salah satu aplikasi yang namanya yaitu PTSku, aplikasi pramuka yang khususnya digunakan untuk pramuka di SMA Negeri 1 Talun ya Kak ya? Betul. Itu kalau boleh saya tahu, bagaimana Kakak bisa terpikir untuk mengembangkan aplikasi seperti itu Kak? Baik, jadi begini ceritanya. Sebelum pandemi, kemudian menuju pandemi itu kan kita masuk ke dalam sebuah masa transisi. Seperti yang disampaikan oleh Kak Rizal tadi bahwa sebelumnya kegiatan kita kan banyak dengan kumpul-kumpul, kemudian asik bersama, baik ketemu dengan teman-teman penegak sekarcap ya Kak, Yeah. kemudian ketemu dengan kakak-kakak pembina juga, dan kita harus dihadapkan dengan pilihan, tiada pilihan lain yaitu harus melalui virtual atau daring seperti ini. Nah tentunya saya terpikirkan untuk bagaimana antara adik didik dengan pembina itu materi-materi itu bisa tersampaikan dan tentunya tidak merepotkan, tetap mengandung unsur bahwa pramuka itu keren, gembira dan asyik, itu tetap harus diberikan. Dan tentunya kalau di sekolah atau di kegiatan KBM belajar mengajar itu sering juga digunakan kan aplikasi-aplikasi ya seperti Google Form, kemudian Google Classroom dan sebagainya, Zoom, Google Meet. Nah, saya ingin mengembangkan sebuah media yang bisa digunakan bagi anggota penegak di pangkalan SMA Negeri 1 Talun ini agar mempermudah mereka
dalam mendapatkan informasi-informasi, kemudian juga mendapatkan pengetahuan baru, dan tetap bisa mengikuti kegiatan kepramukaan meskipun melalui daring, dan itu tentunya memberikan kesan yang baik bagi mereka bahwa pramuka itu sama sekali tidak mati. Ya, jadi pramuka itu terus ada, terus aktif, terus berkreasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Harapannya seperti itu. Dan dari situlah yang namanya kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Talun ini terhadap peserta didik atau adik didik itu tadi tetap terus bisa terjalin. Dan apa yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak pembina seperti pengetahuan dan keterampilan kepramukaan itu bisa tersampaikan dengan baik juga tanpa harus ribet-ribet kebanyakan link atau bagaimana. Sangat menginspirasi ya pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Kak Dinar. Tadi kan kakak bilang kalau aplikasi ini harus tetap ingat tentang tema pramuka, Ya. keren, gembira, dan asyik. Nah memangnya kalau boleh tahu fitur-fitur apa saja sih Kak yang ada di dalam aplikasi itu yang bisa membuat pramuka itu tetap keren, gembira, dan asyik walaupun dilaksanakan secara virtual? Jadi seperti ini, kita kan mengenal pramuka itu tentunya dari apa yang disampaikan oleh Lord Baden-Powell ya, bahwasanya pramuka itu adalah permainan yang mengandung pendidikan. Jadi selalu identik dengan permainan-permainan pramuka itu. Bahkan sebelum kegiatan online seperti ini kan latihan rutin biasanya diisi dengan permainan-permainan yang tentunya di dalamnya itu disisipkan pendidikan karakter seperti itu. Juga disisipkan pengetahuan-pengetahuan kepramukaan. Semuanya itu dikemas dengan dalam bentuk permainan. Nah seperti itu. Yang membedakan aplikasi PTSku ini dengan mungkin yang selama ini sudah ada di sekolah adalah e-learning. Jadi sebenarnya sebagian ada kesamaan dengan e-learning, yaitu seperti absensi, kemudian pengumpulan tugas, juga materi, baik itu materi teks maupun materi audiovisual. Tapi yang membedakan adalah di dalamnya itu ada game-game. Jadi ada beberapa game yang memuat materi-materi dari kepramukaan. Jadi tinggal dipilih. Jadi sekalian main game, sekalian juga belajar mengenai pengetahuan-pengetahuan teknik kepramukaan seperti itu. Oh ya, jadi walaupun melalui aplikasi, melalui virtual, pramuka ini bisa tetap dijalankan dengan keren, asyik, dan gembira ya Kak ya? Tentunya seperti itu dan tentunya ini ada interaksi antara kakak pembina dan adik didik itu disediakan juga wadah untuk interaksi, saling memberikan masukan, saling memberikan saran, dan koreksi atau feedback terhadap apa yang sudah mereka kerjakan dan apa yang telah ditugaskan kepada mereka seperti itu. Nah, kalau sudah mendengar cerita dari Kak Dinar nih Kak, menurut Kak Rizal, apa pendapat Kak Rizal tentang aplikasi tersebut? Menurut pendapat saya, sebagai seorang pramuka, aplikasi tersebut sangat membantu. Dan tadi kan saya sudah mencoba bahwa aplikasi tersebut bisa menjadi media yang sangat asik dan bisa sangat interaktif dengan peserta, walaupun itu digunakan secara sendiri. Kita bisa membayangkan ketika orang bermain game itu kok bisa asik. Nah, itu pun juga terjadi di aplikasi yang dibuat oleh Kak Dinar. Jadi harapannya ya kedepannya bisa dikembangkan lagi dan dapat dimanfaatkan tidak hanya di Semanta, bisa di Indonesia lah. Amin, itu bisa diterapkan seperti itu. Jadi semoga pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Kak Dinar ini bisa sebagai contoh mungkin ya Kak ya, untuk tidak hanya di Semanta saja, tapi di Kabupaten Blitar khususnya, dan mungkin juga meluas sampai di Indonesia. Amin. Nah, terus Kak Dinar, kalau fitur-fitur di aplikasi ini ada keuntungan, pasti juga di sebuah program itu pasti ada kendala ya Kak ya. Nah, kendala yang sering terjadi atau mungkin pernah Kak Dinar alami dalam pengembangan aplikasi ini apa saja Kak? Baik, aplikasi ini kan sudah berjalan selama 1 tahun ini. Sejak pandemi bulan Maret itu pada masa tahun ajaran baru 2020-2021 itu saya sudah menggunakan aplikasi ini untuk adik didik anggota penegak di SMA Negeri 1 Talun. Nah kendalanya tentunya seperti ini sedikit cerita ya saya. Jadi untuk pengembangan aplikasi ini saya kan menggunakan C++ dan Visual Studio. Nah aplikasi itu kemudian itu laptop yang saya gunakan itu compact tipe
510 tahun 2010 yang Sudah RAM-nya lama. hanya 2 giga. Sudah lama tahun 2010. Sekarang sudah 11 tahun ini. Iya. Dan untuk tes lab, jadi setelah saya membuat aplikasi itu secara kasar, gambaran kasar di laptop, kemudian saya tes aplikasi tersebut di HP saya yang Samsung J5 tahun 2014. Semuanya barang jadul punya saya itu. Tapi tidak menghalangi saya untuk terus mencoba dan berkreasi sebisa saya seperti itu. Dan tentunya dengan RAM yang hanya 2 giga, yang dijadikan sebagai komputer server, yang dalam setiap pelaksanaannya dibuka oleh 400 siswa, terkadang ada down. Ya dianggap sebagai mungkin bisa dikatakan kalau bahasa anak zaman sekarang itu laptop dan HP saya itu kentang lah, memang. Tapi ya itu kendalanya yang pertama adalah servernya itu sering down karena dibuka secara berbarengan dan laptop saya mungkin bahasa kerennya itu speknya itu kurang. Kemudian yang kedua, karena aplikasi ini berbasis Android, jadi hanya bisa dilaksanakan atau dijalankan di HP-HP yang Android. Belum bisa dijalankan di HP seperti iPhone yang menggunakan iOS sebagai operating sistemnya. Mungkin kendalanya selama ini alhamdulillah hanya 2 itu saja. Jadi belum ada kendala yang terlalu besar ya Kak ya? Alhamdulillah belum ada. Kalau misalnya dia HP-nya iPhone, ya mungkin bisa pakai HP ayahnya, ibunya, Iya. kakaknya atau adiknya yang dari keluarganya lah, nunut untuk menjalankan aplikasi itu. Keren sekali sih kalau menurut saya pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Kak Dinar ini, dan harapan saya sih semoga apa yang dilakukan oleh Kak Dinar bisa menginspirasi kakak-kakak di luar sana ya tentunya. Pasti. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir mungkin Kak, untuk Kak Rizal mungkin. Menurut Kakak, gimana caranya untuk tetap mempertahankan semangat kepramukaan di diri kita masing-masing di era pandemi ini? Mempertahankan semangat kepramukaan. Oke, kembali ke niat awal. Ingin di pramuka, ingin jadi apa? Apa yang kamu dapatkan, ingin kamu dapatkan. Kalau memang tidak ada niat, sampai kapanpun juga tidak akan mampu bertahan, kan seperti itu bahasanya. Menjaga ya bagaimana pikiran kita tetap berinovasi tanpa kita menghilangkan nilai-nilai kepramukaan yang kita alami sampai hari ini. Itu yang terpenting. Terkadang kita kalau melihat dari SKU, mungkin kalau Kak Dinar di penyelesaian SKU mulai tingkat Bantara dan Pandega itu pun bisa dilaksanakan secara mandiri apabila dengan teknologi di zaman teknologi yang sudah maju ini dan media-media yang sudah cepat, kita bisa melaksanakan itu, bisa melihat di tutorial ataupun mencari informasi. Pembina bisa nanti ketika tes itu kita secara virtual, tinggal tes kejujuran ketika penilaian itu kan kembali ke pribadi. Kalau kamu tidak mau jujur di saat tes ya sama dengan kamu membodohi dirimu sendiri. Nah itu kembali ke niat dan pribadinya masing-masing. Tapi kan hal tersebut bisa dilaksanakan walaupun keterbatasan teknologi. Secara prinsip yang saya alami, pramuka itu bukan untuk saling berkompetisi dengan orang lain. Tapi bagaimana kita berkompetisi untuk melewati batas-batas yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Kak Dinar gimana Kak? Mungkin hampir sama ya dengan yang disampaikan oleh Kak Rizal. Jadi yang namanya faktor internal itu faktor yang paling penting karena di sana ada niat, ada kemauan, maka yang lain itu akan mengiringi. Jadi selama ada keinginan untuk ikut, keinginan untuk mempertahankan minatnya, maka pengetahuan, keterampilan, bahkan relasi dengan teman-teman yang banyak itu akan berjalan seiring dengan berjalannya waktu, mungkin seperti itu. Ya, jadi mungkin memang faktor internal yang paling penting karena mau sekuat apapun orang lain atau teman-teman yang mendukung kita, menyemangati kita, ayo ikut pramuka, ayo semangat pramuka. Tapi kalau dari dalam diri kita sendiri nggak ada niat sama sekali untuk pramuka ya percuma gitu ya Kak ya? Yang jelas iya, mungkin lah terjadi. Mungkin bahasa puitisnya seperti ini. Hanya engkau yang bisa menyalakan api dalam dirimu. Orang lain hanya bisa menambahi atau bahkan mengurangi seperti itu. Ya, sepertinya Kak Dinar ini orangnya sangat puitis ya Kak ya. Sangat luar biasa. Ya,
Saya rasa bincang-bincang kita hari ini cukup ya Kak ya. Banyak sekali info-info yang kita dapatkan dari Kak Rizal, dari Kak Dinar, dan teman-teman juga bisa menyaksikan dari awal tadi tentang pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh Kak Dinar, tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi dalam pramuka walaupun di era pandemi seperti ini. Semoga apapun yang telah dikatakan oleh Kak Dinar dan Kak Rizal bisa menginspirasi, bisa bermanfaat untuk Amin. semua orang yang menonton podcast ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dinar dan Kak Rizal yang Ya, telah sama-sama. berkenan untuk menjadi narasumber di podcast Praja Tegak Semanta kali ini. Sebelum menutup podcast kali ini, saya ingin menanyakan satu hal lagi nih Kak. Mungkin Boleh. kakak-kakak bisa menyampaikan kesan dan pesan terhadap podcast Praja Tegak Semanta atau ingin menyampaikan harapannya untuk podcast ini ke depannya seperti apa? Mungkin dari Kak Rizal dulu. Oh, saya dulu, oke. Saya sangat mensupport dengan kegiatan ini karena ini adalah salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh teman-teman. Secara tidak langsung teman-teman mendobrak di mana batas yang kita sering mengandai-andai dan berkata, oh saya tidak bisa melakukan itu. Ternyata ketika praktek kita bisa, padahal di pramuka ada yang namanya belajar sambil melakukan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Nah, saya hanya mengambil kutipan dari pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Ya, itu resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Jadi tidak mau bergerak itu kan sudah menjadi resiko. Di dunia yang berubah sangat cepat ini, satu-satunya strategi yang dijamin gagal, adalah tidak mengambil resiko. Jadi secara tidak langsung prinsip ini juga kami laksanakan di Dewan Kerja Cabang. Jadi apapun yang menjadi inisiatif kami selama itu jalannya benar, tembok setinggi apapun akan kami lewati. Dan itu pun juga terjadi di sini. Bagaimanapun batas-batasan yang ada seperti yang dikatakan Kak Dina tadi, terus didobrak akhirnya menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat. Seperti itu. Semangat terus PTS Semanta. Ya. Terima kasih Kak Rizal. Dari Kak Dinar seperti apa Kak? Ya mungkin itu tadi, kita dalam menghadapi sebuah transisi, tentunya tetap dalam kondisi pandemi ini kita harus waspada, tapi jangan sampai panik. Karena seperti pesan dari Baden Powell, bahwasanya pramuka tidak boleh panik, dia harus tahu apa yang dia lakukan. Contohnya dalam menghadapi situasi seperti ini, jangan sampai kita justru malah adu pendapat, adu argumen, saling menyalahkan satu sama lain, menyalahkan pihak-pihak lain. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Karena omongan dengan omongan hanya akan melahirkan omongan. Balas semua itu dengan kreativitas. Seperti itu. Dan jangan takut salah. Karena kalau Kak Rizal tadi dari pendiri Facebook, saya dari bapaknya para filsuf atau Sokrates. Jadi salah itu hal biasa. Karena orang yang tidak pernah salah adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Seperti itu, mungkin cukup dari saya. Ya, terima kasih Kak Dinar dan Kak Rizal. Jadi kesimpulannya teman-teman, jangan takut untuk mencoba ya. Mau hasilnya nanti gagal ataupun berhasil, yang penting kita sudah berani untuk mencoba apa yang ingin kita lakukan selama hal yang ingin kita lakukan itu hal yang positif. Ya, oke. Cukup sekian bincang-bincang yang bisa kita lakukan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dinar dan Kak sama-sama. Rizal yang telah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Pramuka. wabarakatuh. Salam. Satu Pramuka, satu Indonesia.